Halo semuanya, perkenalkan saya Dido Hamidul Sayo. Saya dengan NPM 20096 dan rekan saya Chandra Setia Nugraha dengan NPM 20115. Saat ini kami akan menjelaskan tentang laporan praktikum kami dari kelompok 117 mengenai analisis aktivitas antrian loket ekspedisi di PT JDC menggunakan software ProModel. Yang pertama ada pendahuluan. Pengiriman barang adalah salah satu kegiatan utama dalam perusahaan yang bergerak dalam jasa atau layanan logistik. Layanan logistik berusaha mengordinasikan interaksi antara pelanggan dan organisasi dengan tujuan untuk mengurangi lead time antara penjadwalan, meningkatkan kinerja dan mengevaluasi prosedur. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus berupaya untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan agar dapat bertahan dalam persaingan ini. Koordinasi yang baik antar regulator dengan pelaku logistik merupakan kunci sukses lain yang perlu dibangun. Kebutuhan para pelaku logistik dan tantangan global menjadi acuan utama regulator dengan tidak memformulasikan kebijakan yang saling bertentangan. Pada sisi pelaku, keluasaan ruang gerak pelaku bisnis memang bergantung pada efektivitas regulasi yang diimplementasikan. Lalu untuk antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian jika tidak ditemukan solusi perbaikan. Salah satu yang dapat mempengaruhi yaitu adalah loyalitas pelanggan yang berkurang akibat waktu tunggu terlalu lama sebelum pelayanan. Jika pelayanan harus menunggu sebelum dilayani, maka pelanggan akan membentuk antrian dan berada dalam antrian hingga pelanggan dapat giliran untuk dilayani. Pelanggan akan dilayani dengan laju layanan yang konsisten atau variasi, lalu akhirnya meninggalkan sistem. Sistem antrian mencakup baik antrian dan fasilitas layanan yang ada, sehingga dengan antrian yang ditimbulkan dapat loyalitas pelanggan dengan dapat mempengaruhi aktivitas pelanggan dan perusahaan. Berupaya untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dengan memberikan pelayanan yang cepat, sebagian besar sistem antrian menganut pola FIFO atau first in, first out, yaitu pelanggan yang tiba terlebih dahulu maka dilayani di awal, tetapi tidak semua antrian menerapkan pola tersebut. Dalam merancang sistem antrian, sebaiknya para pelaku usaha dapat membedakan antara prioritas kepada pelanggan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan rasa nyaman sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik. Penyebab terjadinya antrian adalah kebutuhan akan layanan melebihi kapasitas yang ada pada fasilitas layanan dalam sistem, sehingga terjadi antrian oleh pengguna yang disebabkan oleh kesibukan dari layanan yang ada pada sistem. Antrian yang terjadi sedemikian rupa harus diminimalisir dengan melakukan penambahan jumlah server atau jumlah pelayanan. Untuk mempertahankan pelanggan, perusahaan diwajibkan untuk memberikan pelayanan terbaik buat pelanggannya dengan cara memberikan pelayanan yang cepat dan mengurangi waktu tunggu. Begitu pentingnya sistem antrian bagi suatu perusahaan maupun instansi karena sistem antrian yang digunakan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan tersebut. Masalah antrian dan sistem layanan terkait erat hubungannya. Hal ini terjadi karena jumlah fasilitas pelayanan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pelanggan yang datang, sehingga menyebabkan pelayanan menjadi tertunda dan mengakibatkan proses antrian. Antrian terbentuk ketika sejumlah besar orang membutuhkan layanan pada saat yang bersamaan. Dengan menggunakan model antrian dapat ditentukan waktu pelayanan, jumlah saluran antrian, dan jumlah pelayanan yang sesuai dengan optimasi sistem pelayanan. Interaksi antara pelanggan dan pelayanan dalam model antrian adalah jumlah waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk menyelesaikan suatu layanan. Jadi dalam hal kedatangan pelanggan, interval waktu antara kedatangan berikutnya adalah yang terpenting. Waktu layanan per kedatangan pelanggan yang juga dipertimbangkan dalam layanan, dan waktu layanan dijumlahkan dalam distribusi probabilitas yang dikenal sebagai distribusi kedatangan dan distribusi waktu layanan. Dalam penelitian ini digunakan metode konvensional dengan menentukan secara manual derajat kedekatan sampai menggunakan software ProModel. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisa suatu data. ProModel
memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian fleksibilitas dan memodelkan suatu sistem yang nyata agar tampak lebih realistik. Di dalam software form, selama kegiatan simulasi berlangsung, dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk menganalisa data tersebut. Untuk membangun model suatu sistem yang diinginkan, ProModel menyediakan beberapa elemen yang tepat disesuaikan untuk membuat model sistem produksi. Beberapa elemen dasar yang ada seperti location, entities, processing, arrival, research, batch network, dan menjalankan simulasi. Dan ini adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang itu dengan melihat buku untuk mencari teori yang relevan dan dengan penulisan penelitian ini. Selain itu digunakan data penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian berupa jurnal online dan berita. Data-data yang dibutuhkan penelitian antara lain yang pertama ada data pengirim data, yang kedua data barang diterima, ketiga data input data barang, yang keempat data pembayaran dan packing, kelima ada data pemberian resi. Selanjutnya ini adalah tabel yang berisi tentang pengukuran waktu ke 5 data tersebut. Lalu ada flowchart, ini adalah tahap-tahap yang terjadi pada penelitian ini. Yang pertama adalah mulainya, selalu ada studi lapangan dan studi pustaka. Selanjutnya adalah perumusan masalah, kedua penetapan batasan masalah, ketiga selanjutnya adalah pengumpulan data. Setelah itu data diolah, dilakukan verifikasi dan validasi, dan akan keluar hasil dan pembahasan. Lalu kita bisa menyimpulkan dan bisa untuk memberikan saran. Setelah itu selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada tahap kali ini adalah tahap running dengan software ProModel. Pertama kita masuk ke aplikasinya. Kita buka file, kita new, kita beri nama title-nya modul gunakan meter, setanya minutes, oke. Lalu kita masuk langsung ke build dan location. Di sini kita buat gambarannya. Di sini saya di kelompok kami menggunakan 5 aktivitas, yaitu pengirim data, barang diterima, input data barang, pembayaran dan packing, serta pemberian bersih. Untuk pengirim data kita gunakan selanjutnya ada entitas barang diterima. Kita jangan lupa klik new, beri nama, selanjutnya ada input data barang. Pembayaran dan packing.
Selanjutnya adalah pemberian resi. Baik, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke build, lalu ke entitas. Di sini entitas atau barangnya kita gunakan misal alat, kita namakan paket. Lalu masuk ke arrival. Sini gunakan paket. Location, pengirim data. Kita isi 1. Disknya INR, frekuensi. Frekuensinya 1. Kita enter. Masuk ke processing. Lokasinya kita dari pengirim datang dulu, lalu masuk ke output, pakai destinasinya adalah laporan diterima. Untuk move logicnya kita gunakan start feed. Di sini adalah data-data yang ada pada laporan. Untuk pengirim datang kita gunakan data dengan 6 enter, 6 enter, 5 enter, 7 enter, 5 enter, 7 enter. Kita klik auto fit, kita discrete distribution, kita oke. Lalu muncul hasilnya. Di sini binomial adalah paling besar, kita klik export, kita pilih binomial karena paling besar, dan klik untuk aplikasinya kita pilih yang pro model, kita oke. Lalu untuk di sini kita klik yang gambar palu, kita move forward, kita paste, klik paste, sudah. Lalu terus selanjutnya kita masuk ke simulation, kita option, untuk runtime-nya adalah 8 jam, kita tetap 1 di menit, dan nomor aplikasi adalah 10. Lalu kita oke. Tahap selanjutnya kita masuk ke simulation dan kita run. Sebelum run kita save dulu. Di sini kita menggunakan 2 video. Kita bisa percepat dengan menggesernya. Lalu kalau sudah kita klik yes. Lalu untuk aplikasinya kita all. Oke, dan muncul hasilnya. Di sini kita klik entity activity
Dan di sini terdapat average time in system, dan ini data ini digunakan dalam laporan penelitian praktikum simulasi komputer, dan data ini akan nanti dianalisa dan dibahas, dan muncullah kesimpulan. Baik, lanjut kembali ke jurnal. Selanjutnya, setelah data yang telah dikumpulkan tersebut diaplikasikan pada aplikasi ProModel, akan menghasilkan hasil seperti ini. Dan dari perhitungan-perhitungan ini akan menghasilkan analisa yang menentukan apakah HANA tersebut ditolak atau diterima. Dari analisanya sendiri, dari perhitungan tersebut, H0 ditolak karena nilai berada di luar rentang, sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada praktikum ini ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi model yang telah dibuat. Hanya untuk analisa outputnya adalah dari hasil riset yang didapat, kita tahu average time in system minute muncul pada replication 1 selama 66,39 menit, pada replication 2 sama 68,57 menit, pada replication 3 sama 66,84 menit, pada replication 4 selama 69,10 menit, pada replication 5 70,76 menit, pada replication 6 selama 68,43 menit, pada replication 7 selama 71,59 menit, pada replication 8 selama 71,45 menit, pada replikasi 9 67,19 menit, dan pada replikasi 10 selama 67,20 menit. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah perusahaan JDC yang merupakan perusahaan ekspedisi melakukan penelitian dengan memulasikan proses dari awal pengirim barang dengan sampai barang datang sampai proses pemberian resi. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dengan hasil simulasi ProModel yang telah dibuat, yaitu H0 ditolak. Sehingga model simulasi ini masih kurang tepat jika diterapkan di lapangan untuk melakukan proses ekspedisi. Hal ini tersebut dikarenakan adanya perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. H0 ditolak karena bekerja kurang teliti dalam menginput data barang dan terlalu lama dalam mempacking barang. Sekian dari pemaparan laporan kelompok 117. Saya mewakili saya dan rekan saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.